Yuk turuti nasihat ibu. Di sebuah hutan, hiduplah keluarga rusa. Mereka hidup dengan damai. Setiap hari, mereka mencari makan di sepanjang hutan. Senangnya, oh senangnya. Senandung anak rusa. Rusa bersenandung sambil berlari gembira. Ayah dan ibu rusa menggelengkan kepala. Anak selalu riang gembira. Benar sekali, Ayah. Ayo kita cari makan di sekitar sini saja. Semua mengikuti ayah yang sedang mencari makan. Selain periang, Mary memiliki sifat yang sedikit ceroboh. Suatu ketika, tiba-tiba mereka melihat si raja hutan, yaitu singa. Ayo segera bersembunyi. Ada singa sedang menuju wilayah kita. Ayo masuk ke dalam persembunyian. Kemudian, mereka masuk ke dalam persembunyian mereka, yaitu batang pohon yang sudah lapuk. Singa berjalan dengan gagahnya, menelusuri hutan untuk mencari mangsa sebagai makanannya. Semua yang hidup di hutan sangat takut kepada singa. Aku sangat lapar, aku ingin makan. Badan singa yang besar, gigi yang tajam, dan kuku yang tajam untuk mencengkeram. Suasana di dalam persembunyian. Ayah, aku sangat takut. Bagaimana kita bisa mencari makan jika ada singa? Rusa sangat ketakutan. Diamlah nak, tenang. Singa akan pergi nanti. Kita tunggu saja. Ucap ayah sambil memeluk anak dan ibu rusa. Tidak lama kemudian, singa pun pergi jauh dari tempat persembunyian keluarga rusa. Ayo sekarang kita keluar. Kita cari makan bersama-sama lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari makan. Akhirnya, mereka menemukan makanan di padang rumput. Mereka makan bersama. Ayo makan yang kenyang. Baik, Bu. Ayo makan sampai kenyang. Iya, segera makan nak. Lalu kita kembali. Hari semakin petang. Matahari sudah mulai tenggelam. Keluarga rusa segera bergegas untuk pulang ke persembunyian yang tidak jauh dari tempat mereka mencari makan. Untung saja kita mendapatkan makanan cukup banyak, sehingga esok harinya kita tidak perlu mencari makanan. Iya, mungkin ini salah satu rezeki kita setelah menjumpai si singa tadi. Ibu selalu memberi nasihat kepada rusa agar tetap selalu waspada terhadap bahaya di sekeliling. Besok kamu bisa bermain dengan kawanmu, nak. Tapi ingat pesan ibu, berhati-hatilah dengan singa. Jangan ceroboh ya. Siap, laksanakan Ibu. Ayah, Ibu, besok aku bermain dengan teman-teman ya. Iya nak, tapi ingat pesan ibu kamu. Kamu harus lebih hati-hati dan jangan ceroboh. Setelah makan, cepat tidurlah, nak. Keesokan harinya, rusa bersiap-siap untuk pergi bersama teman-temannya. Ia bermain ke hutan bersama dengan burung dan kera. Mereka berjalan dengan bersenandung tampak gembira. Hari ini kita bermain apa ya? Bagaimana jika kita bermain petak umpet saja? Baik, ayo. Akhirnya, mereka bermain dengan asyik. Burung menjadi sang penjaga. Rusa dan monyet berlari mencari tempat persembunyian. Capek sekali aku berlari. Di lain tempat, burung kebingungan mencari keberadaan Sasa dan Mary. Di mana ya mereka bersembunyi? Sampai akhirnya, burung menemukan monyet. Lalu mereka bersama mencari rusa. Karena merasa sudah lelah mencari, namun tak kunjung bertemu, burung berteriak, "Rusa, di mana kamu bersembunyi?" Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Burung dan monyet masih terus mencari keberadaan rusa. Hingga tak terasa, langit hampir saja gelap dan rusa belum juga ditemukan. Sasa dan burung sudah menyerah dan memutuskan untuk segera pulang sebelum hari semakin gelap. Ayo kita pulang saja. Lihatlah, matahari sudah mau tenggelam. Benar, sebentar lagi hari mulai gelap. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing.
Di sisi lain, rusa yang masih bersembunyi merasa khawatir. Mereka kemana ya? Lama sekali. Rusa tidak merasa bahwa ia telah berlari jauh untuk menemukan tempat persembunyian tadi. Rusa memutuskan untuk kembali ke rumah saja. Ia berlari secepat mungkin agar sampai ke rumah sebelum gelap. Aku pulang saja kalau begitu. Rusa tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Hingga akhirnya terdengar suara mengaung. Tanpa disadari, ia telah menginjak ekor singa. Singa sangat marah. Ia langsung terbangun mencegah rusa dan berkata, Berani-beraninya kau menginjak ekorku. Berani sekali mengganggu tidurku. Rusa segera menjawab dengan terbata-bata. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak sengaja. Aku tidak mau tahu. Kau akan menerima akibatnya. Kumohon, lepaskan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Kumohon, lepaskan aku. Singa yang sangat kesal tidak membiarkan rusa lepas dengan mudah. Maafkan aku. Tolong Tuan, lepaskan aku. Hahaha, tidak akan. Rusa menangis ketakutan dan tanpa sengaja singa menginjak rumah semut yang menyebabkan banyak semut marah dan menggigit tubuh singa sehingga rusa dapat lepas. Awas kamu rusa. Tubuh singa gatal karena digigit semut yang sangat banyak. Rusa segera berlari sekencang mungkin menghindari amukan singa. Sesampainya di rumah, rusa memeluk ibu dan ayah dengan kencang sambil menangis. Lalu rusa menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ayah dan ibu menenangkan rusa. Sudah menangisnya ya. Besok, jika bermain lagi, ingat pesan ibu untuk berhati-hati. Iya benar, kita harus berhati-hati dan tidak boleh ceroboh. Baik Ibu Ayah, aku akan mengingat nasihat Ibu dan Ayah. Keluarga itu berpelukan.